Malam Pak Dirga. Halo, masih di mute, Nah, Mas? betul. Nggak keluar suaranya, Mas. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Oke, Nah, alhamdulillah sekarang dari sudah seluruh terdengar. Indonesia ini sepertinya sudah kumpul di sini ya di acara LND Mini Conference edisi kelima hari ini Selasa 13 Desember 2022 ya. Perkenalkan untuk wajah baru di malam hari ini saya Dirga Parasamya selaku host dari acara kita pada malam hari ini ya, event LND Mini Conference yang mengangkat tema Design Thinking for LND. Nah, dari temanya aja udah eye-catching sekali ya. Saya senang banget hari ini bisa kontribusi dan juga ikut bergabung di acara malam hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di sini sekarang bisa mendapatkan banyak insight malam hari ini ya. Nah, sebagai informasi, acara LND Mini Conference diselenggarakan oleh LND Meetup Community. Nah, LND Meetup Community ini dimulai sejak 2019 dan beranggotakan para praktisi dan profesional LND ya. Tentu saja ini berasal dari berbagai perusahaan dan konsultan gitu. Dan tujuannya diadakan LND Mini Conference untuk tujuan berbagi seputar LND beserta juga prakteknya di organisasi maupun dalam kancah profesional. Itu dia. Dan teman-teman kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah ikut acara ini ya, ini diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis, mulai tanggal 29 November sampai dengan 15 Desember secara online setiap jam 19 sampai 20 dan ditutup dengan sesi offline. Nah, sesi offline-nya itu kapan? Nanti ya kita akan informasikan kembali. Total akan ada 8 pembicara yang kompeten dengan berbagai latar belakang yang akan membawakan topik yang berbeda. Mulai dari positioning LND sampai juga dynamic delivery ya. Nah, itu dia. Dan saya ingin informasikan untuk acara ini tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan teman-teman panitia, anggota komunitas LND dan juga teman-teman Inspigo yang sudah membantu di acara ini. Terima kasih Inspigo ya. Intinya di acara ini lengkap semuanya ada dan pastikan semua teman-teman ini hadir di semua sesi baik itu online ataupun offline ya. Dan pastikan semuanya hadir di semua sesi, moto kita learn, relearn, dan juga unlearn. Itu dia. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang spesial pada malam hari ini, saya ingin tahu nih teman-teman, untuk atensinya boleh absen di kolom komentar. Untuk malam hari ini teman-teman sudah hadir di agenda yang keberapa untuk LND Mini Conference ini. Boleh silakan. Wah, partisipannya banyak nih. Cuman saya ingin tahu dari teman-teman ini sudah hadir berapa kali di acara mini LND Mini Conference ini. Oke. Wah, ada yang ikut 5. Berarti dari awal sesi sudah ikut ya, keren banget. Halo, dengan Siti Aropah ini untuk yang pertama kali. Saya baru pernah 5 dong. Dari Mbak Nelly Matias. Halo Mbak Nelly. Kemarin jadi host ya, saat ini saya wajah baru, mohon dibantu. Dan ada juga nih, halo Kak Sepian ya, ini sudah 5. Wow. Kak Sigit Perdana 5. Wah. Keren ya, berarti setiap agendanya selalu ikut nih, nggak mau ketinggalan info-info penting dari LND Meetup Community. Keren, 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 keren. Oke deh, itu dia beberapa komentar dari teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Dan untuk agendanya, malam hari ini adalah pemaparan materi. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan isi di kolom chat. Ya, dan nanti di akhir acara kita akan ada juga yang namanya feedback form. Silakan diisi juga agar menjadi lebih baik lagi di acara selanjutnya. Nah, karena ini waktunya kita terbatas ya, saya akan sedikit bisik-bisik ya mengenai profil pembicara kita yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Berdasarkan informasi terpercaya dari sumber di lapangan, ya. Beliau ini adalah seorang pernah menjadi learning lead di PT Bank Danamon Indonesia, ya. Kemudian untuk pernah menjadi juga PV Learning Architect
ya. Kemudian juga menjadi founder and CEO di Strengths ID, pernah juga di APL Academy HRBP, dan tentunya beliau adalah seorang digital banking HR enthusiast. Dan terakhir, ini melabuhkan dirinya sebagai VP Human Capital di PT Bank Raya Indonesia. Nah, itu dia. Keren sekali kan? Banjir pengalaman nih. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak insight dari beliau. Dan sekarang mari kita sambut pembicara kita yang keren sekali, Bang Roma Tampu Bolon. Selamat malam, Mas Dirga, teman-teman yang ada di sini semua. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Ini ramai juga ya, saya lihat ada 30 lebih ya. Ada Mbak Siti, ada Nelly, Kang Isbot ya, siapa lagi? Ada Mas Fadil ya, Mbak Dita dan lain-lain ya. Jadi saya mau menyapa satu persatu, tapi mungkin ini banyak sekali sehingga nanti mungkin kita bisa ini ya, nanti mungkin diskusi gitu ya. Jadi terima kasih banyak Mas Dirga. Apa kabar Mas Dirga? Alhamdulillah baik. Bang Roma sendiri gimana, Bang Roma Tampu Bolon? Luar biasa, jam segini masih belajar. Dari jam 7 pagi saya di kantor. Oh, saat ini masih di kantor dong lokasinya? Masih dong. Kita tos virtual dulu deh kalau gitu. Biar juga nggak terlalu macet juga pulangnya, ya udah sambil ngajar gitu kan. Nanti pulang-pulang nggak terlalu macet gitu kan. Tapi terima kasih banyak juga untuk teman-teman Inspigo yang sudah mengundang saya untuk sharing malam ini. Jadi ada Mbak Hani dan teman-teman Inspigo lainnya dan dari LND ya yang sudah mengorganize acara ini ya malam ini gitu Mas Dirga. Oke. Gimana Mas Dirga? Boleh mulai atau gimana? Oke, kita sebutnya panggilnya Bang Roma aja mungkin ya, supaya lebih akrab gitu. Dan Bang Roma kan memang dari appearance juga masih sangat muda mungkin ya, gitu ya. Sangat Ya, milenial banget gitu ya, alhamdulillah gitu ya, segar gitu. Jadi malam hari ini nih kalau kita ngelihat Bang Roma nih segar, supaya kita juga nerima materinya juga bisa langsung sampai ke hati. Biasanya kan dari mata apa yang kita lihat langsung turun ke hati gitu ya. Iya. Saya serahkan mungkin panggung ini sementara ke Bang Roma untuk menyampaikan materi ya, supaya nanti teman-teman kalau memang ada yang ingin bertanya supaya lebih interaktif boleh isi di kolom chat ya Bang Roma ya. Ya boleh sih, cuma memang kita milih kemarin opsi untuk Zoom meeting ini sebenarnya bukan hanya taruh di chat, tapi kalau nanti pas segi, karena kan saya akan nanya beberapa pertanyaan di slide ya, lebih ke diskusi juga nanti. Boleh nanti unmute gitu ya mic-nya, langsung ngomong, tapi biasanya suka ada di sini kan ada ini juga ya, raise hand atau apa gitu ya. Jadi monggo gitu ya. Feel free mau taruh di chat box, mau langsung unmute. Nah, tapi intinya nanti mungkin ada sekitar 30%-an dari materi ini banyak diskusi ya. banyak mungkin menyampaikan juga apa yang experience kalian gitu ya terkait dengan design thinking atau terkait apapun lah yang berhubungan sama creativity atau inovasi gitu ya. Gitu sih Mas Dirga, gitu ya. Saya juga mau nyapa teman lama saya di Danamon dulu, ada Mbak Feli. Selamat malam Mbak Feli. Malam Bang Roma, sorry nih lagi di komuter lain, jadi mute dulu ya, takutnya ribut. Udah makan belum? Yang penting ini ya, sampai di rumah dengan selamat ya. Oke, sip. Oke, saya langsung aja Mas Dirga ya. Tapi Mas Dirga juga nanti saya ngobrol-ngobrol di tengah-tengah, boleh Mas Dirga ya? Ngobrol, jadi mungkin saya mau share screen dulu nih. Ini juga waktu saya diminta topiknya juga karena saya tahu nih Mbak Feli suka banget topik ini gitu ya, dengan design thinking. Kita sebentar ya. Oke, sebentar. Terlihat nggak screen-nya ya? Terlihat. Mas Dirga, terlihat ya? Terlihat. Oke. Kalau gitu saya coba saya ganti slide dan apakah terlihat kasih tahu ya. Nah, ini kelihatan.
Terlihat jelas. So sorry ya, tadi saya keluar dari Zoom nih, entah ada technical issue atau mau sharing materi ini. Apakah terdengar suara saya? Masih terdengar Bang Roma? Untuk slide-nya mungkin tadi tidak. Iya, pas mau share slide-nya malah ke kick out saya dari Zoom. Nah, untuk sekarang sudah. Sebentar ya. Kenapa nggak bisa sharing slide ya? Sekarang kelihatan nggak? Sudah terlihat. Nah, sudah kelihatan. Hani. Tapi ini ada sedikit technical issue. Sebentar, saya coba sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi sharing slide-nya. Sebentar. Nah, ini terlihat nggak? Oke. Nah, Oke. Sip. Sorry nih kalau ada sedikit technical issue. Tapi intinya saya mau sharing sedikit gitu ya, kalau mengenai di mana saya itu lagi melakukan transformasi di salah satu bank ya, satu bank digital namanya Bank Raya Indonesia. Ini adalah bank digital pertama yang dari BUMN, gitu ya, dari dimiliki oleh Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi Raya ini adalah bank digitalnya Bank BRI. Nah, mungkin saya cerita sedikit kenapa sih ada ngelakuin transformasi itu ya, gitu ya. Karena memang sekarang aja Mas Dirga ada one of the oldest profession ya, namanya pawang hujan gitu ya. Pawang hujan itu one of the oldest profession yang saya tahu ya, yang juga ikut bertransformasi Mas Dirga, ya kan? Nah, mungkin saya mau nanya Mas Dirga juga, ini familiar nggak dengan satu wanita yang ada di tengah di slide ini, yang saya lagi tampilkan ini, namanya siapa, masih ingat nggak? Kalau nggak salah pernah ikut perhelatan MotoGP nih, Bang Roma. Nah, betul banget itu. Jadi mulai terkenalnya itu waktu event itu gitu kan, dan namanya Rara, Mbak Rara gitu ya. Nah, Mbak Rara ini adalah pawang hujan yang waktu itu di event MotoGP itu ya. Jadi memang bertransformasi juga gitu, karena memang kalau kita ngelihat ini Mbak Rara ini aktif banget juga di podcast gitu ya. Dia kedua juga Mbak Rara ini juga sebagai seorang gig economy worker ya. Artinya punya konten-konten juga gitu ya. Jadi salah satu Instagramnya aja udah melebihi 46.000 followers gitu kan. Nah, yang ketiga adalah Mbak Rara ini juga sudah mulai menggunakan data ya. Data driven pawang hujan gitu. Menggunakan big data gitu kan. Jadi lebih bisa memprediksi ya apa yang akan cuaca yang akan datang gitu ya. Nah, jadi itulah ya, kalau bisa Mbak Rara sendiri bertransformasi sebagai pawang hujan, itulah alasannya kenapa Bank Raya, Bank BRI Agro sebelumnya, namanya Bank BRI Agro adalah satu bank anak perusahaan Bank BRI yang sudah 32 tahun umurnya, dan waktu itu memang serve untuk agriculture business gitu ya, dan memang akhirnya bertransformasi menjadi bank digital, ya kan, dari bank konvensional menjadi bank digital gitu ya. Jadi transformasi ini sudah lama direncanakan oleh Bank BRI gitu ya. Dan kenapa harus transformasi? Karena memang sebagai BRI itu kan sebagai bank terbesar dan tersebar ya, terbesar dan tersebar di Indonesia gitu ya. Jadi karena besar ya, kita juga pengen punya digital bank tuh yang lebih kecil gitu ya. Jadi waktu itu tujuannya adalah 3S ya, to go smaller, to go shorter, dan to go swifter ya. Dan untuk bisa 3S tersebut diperlukan dua transformasi. Ya, yang satu adalah transformasi digital, dan yang kedua adalah transformasi culture ya. Jadi bayangin ya, transformasi digital itu karena memang harus berubah dari conventional bank menjadi digital bank ya. Banyak sekali yang berubah waktu itu dari sisi talent ya, harus lebih customer centric ya. Jadi DNA-nya berubah gitu ya. Dan ekosistemnya ya kan lebih banyak partnership ya, dan culture-nya juga berubah gitu. Jadi ada culture transformation juga ya, di mana kita bicara mengenai cara
new way of working gitu ya, lebih agile. Tadi seperti Mbak Rara tadi lebih data driven gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang apa ya dirubah gitu kan. Termasuk juga teknologinya ya, lebih resourcesnya, teknologinya lebih canggih gitu ya, lebih bisa mengakomodasi apa namanya aplikasi yang memang apa ya bisa men-serve nasabah gitu kan dengan baik gitu ya. Nah, jadi itulah kita perubahan itu menjadi sesuatu yang banyak sekali PR-nya yang dilakukan ya. Merubah ini menjadi bank digital itu tidak mudah ya, ada challenge-nya. Tapi itu yang saya I'm proud to be a part of it gitu ya. Dari apa namanya transformasi ini gitu ya. Karena saya dari dulu juga memang passionate mengenai apa ya change gitu ya, atau kita harus bisa embracing change gitu, karena memang change is the only constant thing in life ya, cuma satu-satunya yang ada terus itu adalah perubahan gitu ya. Nah jadi sedikit mengenai journey-nya bisa dilihat di sini. Lalu inilah sebenarnya Mas Dirga, saya mau nanya juga Mas Dirga pernah ingat nggak namanya satu show judulnya Pimp My Ride gitu, Mas Dirga pernah dengar nggak? Kalau nggak salah itu yang modif-modif mobil ya, dari Avanza jadi Alphard ya Pak? Nah, iya betul. Jadi itu ada satu bengkel ya di situ ya Mas Dirga ya, namanya West Coast Customs ya. Jadi dia itu memang tugasnya itu merubah satu mobil yang sederhana menjadi mobil yang luar biasa gitu ya. Jadi saya kebetulan dulu suka dulu sama modifikasi mobil gitu ya Mas Dirga ya. Waktu masih muda dulu gitu ya. Sekarang sih masih muda juga. Masih muda juga. Cuma udah nggak main mobil ini lagi gitu kan. Tapi intinya yang mau saya ceritain ini adalah dari West Coast Custom ini kita mesti upgrade sih gitu ya. Kalau kita mau menang perlombaan, apalagi kita bicara mengenai tadi misalnya digital bank gitu ya, itu kompetisinya kan luar biasa ya Mas Dirga ya. Semua juga ada come up with digital bank, semua perusahaan lain juga mendigitalisasi ya kan, transformasi digital juga gitu. Maka dari itu kita harus upgrade sih. Makanya kalau ini saya suka mobil, makanya saya pakai analogi ini. Upgrade-nya itu apa? Bisa merubah banyak hal di dalamnya ya atau di luarnya. Misalnya di luarnya dari sisi apa bannya gitu ya, peleknya gitu ya. Di dalamnya ada ECU, electronic control unit ya, dan nitro, turbo, engine-nya dan lain-lain lah gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita sebagai apa ya, ada soft skill-nya ya kan, ada technical skill-nya, semualah kita upgrade gitu ya dari sisi kompetensi dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang saya harapkan memang terjadi gitu ya, dan itu kita lakukan melalui reskilling dan upskilling gitu ya. Dari waktu dilakukan assessment dulu waktu berubah dari konvensional ke digital, dari assessment itu baru lihat orang-orang memang yang siap gitu untuk bertransformasi gitu ya, dan kita berikan banyak equip dengan skill-skills yang berhubungan sama digitalisasi dan lain-lain. Nah ini sedikit ini aja ya, apa namanya analogi aja gitu ya. Nah berikutnya adalah culture ya. Kalau tadi kita bicara digital, tadi juga it starts semuanya dengan culture. Kenapa? Karena kalau culture ini kan mengenai apa ya, kebiasaan juga gitu ya Mas Dirga ya. Benar nggak? Jadi habit gitu ya. Jadi saya selalu percaya bahwa kalau culture ini di-drive sama leadernya gitu ya. Karena leader harus punya values itu ngedrive namanya behavior atau perilaku ya. Behavior itu ngedrive yang namanya habit, dan habit itu menjadi satu culture, dan culture itu nge-boost performance gitu. Nah itu ya, jadi saya percaya bahwa semuanya juga mulai dari culture. Dan saya malah percaya Mas Dirga, saya pernah lakukan survei, kalau satu company itu di copy paste gitu ya, ya semuanya bisa di copy paste caranya, modelnya, operatingnya, sistem dan lain-lain. Tapi untuk mengcopy paste satu culture itu makan waktu sekitar 5-7 tahun, gitu ya. Itu disangkat ininya, karena culture itu kan udah jadi ya istilahnya, it doesn't happen overnight, itu jadi nggak gampang di copy paste gitu ya. Nah, jadi saya mau sedikit ya ini mengenai culture. Nah, kenapa? Karena saya mau lihat dari yang kita jalanin selama 1,5 tahun ini transformasi, banyak banget yang kita lakukan di Raya itu mengenai culture gitu ya, activation program gitu ya. Jadi kita menginternalisasi culture gitu ya, dari apa namanya learning culture ya kan,
selalu belajar hal yang baru terus, selalu stay hungry, stay foolish, ya penasaran terus gitu kan. Lalu juga ada performance driven, itu menggunakan misalnya apa ya, OKR, objective key result gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih tiap 2 minggu ketemu gitu kan, ngobrol, ngomongin progress, ada coaching, mentoring, ya itu yang kayak gitu-gitu, yang sprint, ya lebih agile gitu, punya tribes and squad. Jadi banyak banget yang kita lakukan benar-benar untuk cuma memang ngedrive performance gitu ya, harus ada hasilnya gitu ya. Hasilnya dari sisi mungkin dari lobby apa namanya, laba, bukan laba, profit ya kan. Terus dari kita punya digital saving, kita punya pinang atau pinjaman tenang dan lain-lain. Itu intinya ujung-ujungnya culture itu harus ke pencapaian sih, pencapaian target gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita juga selalu mencoba menyelaraskan 3 hal nih, Mas Dirga nih. Kalau culture itu kan behavior ya kan, itu harus selaras dengan target KPI, ya kan, dan juga selaras dengan strategic initiative, ya kan. Mungkin 3 hal ini yang harus selaras. Ini saya ngomong gini bukan hanya teori, tapi memang benar-benar yang sudah dijalankan gitu ya. Dan dijalankan bisa dilihat dari apa namanya, perkembangan dari ini juga gitu ya, apa namanya, dari pencapaian-pencapaian. Karena memang culture activation itu ini ya, khususnya memang untuk pencapaian kinerja lah gitu ya. Jadi kita melakukan proses yang habit, yang ritual untuk bisa mencapai kinerja-kinerja yang kita punya gitu ya. Jadi memang gampangnya saya suka mobil, tadi Mas Dirga saya sudah sempat bilang, jadi saya kasih analogi lagi, apa sih itu tadi KPI, strategic initiative, dan culture gitu ya. Mungkin ini saya analogiin kalau kita mau pergi ke satu tempat gitu ya, dari Jakarta ke Surabaya gitu. Nah, dari Jakarta Surabaya itu menjadi satu goal atau tujuan atau KPI gitu ya. Atau kalau di sini rencana kerja ya, itu Surabaya gitu. Nah, contohnya itu. Dan tapi untuk mencapai Surabaya kita punya strategi gitu kan. Apakah kita mau naik bus, apakah kita mau naik misalnya kereta api, atau kita mau naik pesawat gitu ya. Itu ada strategik inisiatifnya, inisiatif yang berbeda, ya, apa yang kita harus ambil gitu ya. Contoh misalnya kita akhirnya memutuskan naik mobil gitu ya. Nah, baru itu strategik inisiatifnya itu, nah, apa culture-nya, culture activation-nya, itu behavior-nya, itu adalah kalau kita udah memutuskan naik mobil, kita harus bisa mencek misalnya radiator ya, atau suhu mobil, ya, atau ngecek tekanan angin, ya kan, lalu kita pakai seat belt gitu kan. Itu kan hal-hal yang kita lakukan kalau kita akhirnya memutuskan untuk naik mobil. Biar apa? Biar selamat sampai di tujuan. Nah, pertanyaannya Uang adalah, receh juga. Gimana? Uang receh juga disediakan Bang Roma biasanya. Iya, benar. Jadi kalau bicara mengenai ini Mas Dirga, misalnya kita melupakan culture lah, let's say, lupakan behavior itu. Bisa nggak nyampe Surabaya? Sebenarnya bisa kan? Bisa aja, cuma bahaya, lebih resiko gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai sabuk pengaman, atau kita misalnya nggak pakai Google Map atau Waze, bisa nyasar, atau misalnya kita nggak ngecek tekanan angin, bisa jadi nanti di tengah jalan susah juga karena kempes gitu kan. Atau mungkin mesinnya panas karena radiatornya nggak diisi gitu kan. Nah, jadi perlu ada orang-orang bilang, nggak perlu ada culture-culturean program gitu kan. Padahal perlu, kalau kita nggak ngelakuin itu, kita nggak, bahaya juga, kita bisa jadi nggak selamat. Dan kalau di tempat kerja kita nggak punya lingkungan yang sehat gitu kan, kalau nggak ada culture yang tepat gitu, yang pas gitu kan. Benar nggak Mas Dirga? Betul sekali Bang. Jadi untuk mencapai tujuan itu juga culture harus dimasukkan ke dalam komponennya ya Bang Roma ya. Ya, betul. Malah kayak perusahaan besar-besar lah ya, let's say perusahaan besar teknologi misalnya kayak Netflix gitu ya. Itu tuh punya istilah, mereka ada pernah bilang radical candor gitu ya. Nah, radical candor itu artinya CANDOR, candor itu ya. Artinya terbuka gitu. Ya, terbuka untuk menyampaikan pendapat, ya berdebat dan lain-lain gitu. Radical candor itu salah satu culture-nya gitu kan. Ya kan, salah satu kebiasaannya gitu. Nah, itu even kayak begitu aja, perusahaan-perusahaan yang udah besar itu harus selalu punya culture gitu yang memang ininya dia gitu ya, apa namanya, behavior yang dia kita lihat kalau ke tempat mereka gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya rasa sih culture, dan mungkin Mas Dirga juga melihat gitu di tempat kerja Mas Dirga juga pasti culture itu penting sekali gitu. Gimana menurut Mas Dirga kalian? Kalau untuk culture seperti yang tadi Bang Roma bilang, ya mungkin memang untuk teknologi bisa di-copy ya.
sumber daya mungkin sumber daya manusia bisa di copy. Kalau untuk culture pastinya tidak. Yang dimana beberapa perusahaan mungkin beberapa corporate justru kadang-kadang culture itu sendiri yang menjadi ciri khas. Yes. Gitu. Betul. Betul itu yang jadi ciri khas atau kita bisa differentiate us dari others ya. Jadi makanya kadang-kadang itu bisa melihat satu hal yang EVP namanya, employee value proposition ya. Kenapa orang mau bekerja di tempat kita ya, karena mungkin kadang-kadang lihat dari culture-nya juga. Oh, saya suka anak nih culture-nya bisa fun gitu ya sambil bekerja ya kan. Di situ juga ada keterbukaan, ada keberagaman, atau diversity, inclusion dan lain-lain lah gitu. Itu kan yang bikin orang mau masuk ke tempat kita gitu kan. Jadi itulah sebenarnya kenapa perlu si culture itu gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah sedikit culture, saya sedikit aja, cuma intinya ini kita benar-benar pengen bangun namanya performance driven culture. Kalau dari kayak BWM itu ada dari akhlak gitu ya, terus ada brilliant ways gitu masuk turun ke bawah ke culture-nya gitu ya. Jadi mungkin kalau dilihat ini saya mau sampaikan bahwa memang harus punya role model gitu ya. Jadi kan kita orang kalau ngomongin culture kita harus ngerti dulu gitu apaan sih culture yang mau diinginkan gitu kan. Tapi juga harus ngeliatin tokohnya gitu ya, role modelnya, which is sebenarnya leader-leader yang ada ya gitu ya, menunjukkan apa yang mereka lakukan. Jadi walk the talk lah gitu ya. Lalu punya juga dari sisi kompetensi skillnya ke skill development-nya dan juga ada satu sistem gitu yang untuk bisa mengukur culture tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit dan saya mau nunjukin kenapa ada kaitan sama design thinking nantinya. Karena memang kita mau develop learning culture gitu, Mas Dirga. Jadi pengen salah satu untuk grow itu adalah learning culture itu penting gitu ya. Kenapa? Karena saya tuh pernah baca gitu ya bukunya Satya Nadella gitu ya, yang CEO Microsoft ya. Dia bilang gini, salah satu quote yang saya suka tuh, if you take two people, one of them is a learn-it-all and the other one is a know-it-all, the learn-it-all will always trump the know-it-all in the long run, even if they start with less innate capability. Jadi kalaupun orangnya belum terlalu hebat banget gitu, belum punya kapabilitas yang cukup, tapi kalau dia ingin belajar gitu ya, dia ingin learn it all gitu ya, punya keinginan itu bisa jadi lebih bagus gitu ya daripada yang udah ngerasa udah tahu segalanya gitu kan. Nah, karena masih bisa diisi gitu ya space-nya gitu. Jadi itu yang saya suka banget dari bukunya Satya Nadella yang saya share nih malam ini quote-nya nih gitu kan. Jadi itu luar biasa, saya selalu ingat. Makanya saya akhirnya pengen terus belajar dan waktu itu saya belajar design thinking gitu dari teman saya yang kembali dari ini saya belajar ini kurang lebih 5 tahun yang lalu lah ya. 5 tahun atau lebih lah. Tapi waktu itu saya punya teman kecil, saya dulu grow up di Jakarta, terus saya pindah ke New York waktu saya SMP. Ya dari SMP, SMA sampai early college gitu saya di New York dan dulu punya teman ketemu waktu di sana yang akhirnya stay di sana tapi saya balik ke Jakarta nih. Tapi akhirnya dia menyelesaikan sekolah di NYU dan dia dapat pelajaran design thinking gitu ya kan. Nah waktu dia balik ke Jakarta itu udah selesai dia kuliah, selesai S2 di sana. Pas balik ke Jakarta dia kenalin saya konsep si design thinking ini gitu kan. Wah saya suka banget gitu, saya belajar dari dia lalu saya coba aplikasiin kebetulan saya punya komunitas HR gitu kan waktu itu ya, yang lebih ke next gen-nya lah ya, next generation-nya. Jadi sih kita coba sama-sama sama teman saya itu untuk konsep design thinking ini dilakukan gitu. Kita melakukan dalam hackathon gitu ya, kita bilang namanya HR hackathon dulu gitu. Dan ternyata luar biasa, orang banyak yang belajar dan jadi tahu konsep ini untuk bisa berkembang terus gitu kan. Dan ini yang saya alamin dan saya praktekin. Dan saya rasa saya pengen mau share juga nih gitu sama teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke design thinking-nya, saya sih pengen tanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini gitu ya.
berapa banyak yang udah pernah dengar design thinking gitu. Mungkin boleh taruh di chat box kali ya gitu ya, kayak kalau ada yang udah pernah dengar gitu atau belum, boleh tulis pernah belum gitu ya di chat box gitu ya. Nah, sambil nunggu teman-teman taruh di chat box pernah atau belum dengar design thinking, kalau Mas Dirga sendiri udah pernah dengar nggak konsep ini? Kalau saya juga baru dengar, Bang Roma. Memang ya kemarin sempat belajar sedikit tentang design thinking untuk mungkin lebih kepada cara melihat sesuatu permasalahan ya, kalau nggak salah ya Bang Roma ya. Ada yang bilang pernah dari Kang Sigit Perdana, Kang Fajarudin Tahar, belum katanya. Halo, ini kawan lama saya ini. Halo Kang Fajar. Oh iya, banyak kawan lama nih, banyak konco kawan lama. lama. Pernah kata Kak Laras, kata pernah tapi belum mempelajari gitu ya. Ada juga ya. Iya. Oke, bagus dong kalau gitu kita bisa nih kita share ya mengenai ini ya, mengenai design thinking, karena juga masih pernah dengar tipis-tipis gitu ya, dan ada yang belum juga, ada yang pernah gitu ya. Nah, oke, mungkin saya coba mulai dengan satu pertanyaan, dan saya tuh pengen teman-teman juga aktif juga gitu ya, makanya saya milih Zoom meeting gitu instead of webinar, biar saya juga bisa dengar langsung suara teman-teman juga gitu ya. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan sih, Mas Dirga ini ya. Saya coba ya pertanyaannya ya. Coba ya, slideshow. Gitu ya. Nah, pertanyaannya simple nih, Mas Dirga sama teman-teman yang lain yang ada di sini ya. Kalau misalnya saya berikan secari kertas dan minta teman-teman untuk memotong gitu ya. Potong. Nah, what would be the first thing that comes to your mind gitu. Jadi kalau saya berikan satu cari kertas dan minta untuk dipotong gitu ya, apa yang akan muncul dari teman-teman ini ya? What would be the first thing that comes to your mind gitu? Silakan. Boleh unmute dan boleh jawab. Boleh, kita kasih kesempatan untuk berbicara ya. Yes. Oke. Bentuk atau arah potongnya. Dari Pak Sulfan ya, Sulfan. Ya. Said tadi apa? Arah potongnya? Bentuk atau arah potongnya. Bentuk dan arah potongnya. Itu adalah first thing that come to your mind. Bentuk dan arah potongnya. Nah, ada lagi yang lain yang mau mencoba? Kang Isbot nih, mau dipotong jadi cuan. Enak juga ya. Saya dipotong jadi cuan ya. Karena kan kertas, uang bahan bakarnya kertas ya. Iya. Ada lagi yang mau mencoba? Oh, ada juga Irene Abigail. Mau dipotong untuk dipakai apa gitu ya. Ya kan? Pertanyaan mau dipotong untuk dipakai apa gitu. Oke, itu pertanyaannya to comes in your and her mind ya. Ada lagi? Boleh unmute mic-nya juga. Ini boleh bicara juga. Mau dipotong untuk siapa gitu ya. Dari Mas Boleh, Sigit jangan ya. ragu-ragu. Ada Mas Elki nggak ya malam ini ya? Malam Pak Roma. Malam Mas Elki. Boleh nggak saya tanya Mas Elki, kalau if I give you a piece of paper and tell you to cut it, what would be the first thing that comes into your mind? Seperti yang lain sih, mau dipotong seperti apa? Mau dipotong seperti apa ya? Mau dipotong seperti apa? Thank you Mas Elki. Kenapa dipotong, kata Pak Septian ya? Kenapa dipotong kertasnya gitu kan? Oke. Thank you Mbak Beva. Oke ya, jadi kita udah melihat beberapa jawaban juga gitu ya, seperti apa, mau dipotong seperti apa, bentuknya apa, dan mungkin berbagai macam tadi ya pertanyaan juga ya, dan jawaban. Kita lihat dulu ya, next slide-nya. Nah, the first thing which comes to your mind, apa ya, will be where are the scissors gitu ya. Jadi itu ada satu juga yang di mana ininya guntingnya gitu kan. Nah, jadi gini, ini kalau kita tadi pertanyaan tadi jawaban tadi juga bagus-bagus gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat
sit back and think about the problem gitu kan. Jadi kayaknya kita biasain nanya yang ini juga gitu ya, yang outside the box gitu ya. Gitu. Jadi we need the tool untuk bisa apa namanya we think ada banyak hal gitu yang bisa kita tanyakan gitu ya. Jadi bertanya ini yang penting deh. Itu intinya. Jadi kita harus cari menggali gitu, bertanya ini nih gitu kan. Jadi ini yang saya mau sampaikan gitu kan kalau kita ngelihat satu masalah gitu atau pain points gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini adalah most people think about solution rather than the problem. Itu kebiasaannya Mas Dirga. Mas Dirga setuju nggak dengan statement ini? Sangat setuju. Setuju ya. Jadi Iya. kebanyakan nggak semua orang sih, tapi memang lihatnya langsung solutionnya daripada masalahnya, lihat masalahnya gitu kan. Jadi design namanya juga design thinking ya. It works on the same fundamental principle. Prinsipnya sama gitu yang fundamentalnya. Ask more questions. Ya, tadi kan banyak di chat box ya. Tadi Mas Helki dan teman-teman yang lewat mic juga, unmute mic-nya juga bertanya gitu ya. Jadi ask more questions. Itu yang dibiasain tuh. Kalau kita bicara mengenai learning juga kita harus nanya terus banyak, jangan sampai kita cuma udah nih solusinya ini nih gitu kan. Coba curious dulu gitu mengenai masalahnya, mengenai problemnya gitu kan. Nah itu yang saya mau tunjukin bahwa design thinking ini is a creative problem solving approach, ya kan, with specific tools ya, methods dan lain-lain untuk create new different values ya, impact yang ujungnya untuk create a positive impact gitu kan. Jadi waktu design thinking ini dilakukan dengan baik, ini leads to innovation. Nah tadi bicara mengenai culture tadi Mas Dirga, kita lagi nge-build juga yang namanya culture of innovation gitu ya. Karena kita kan hidup di era VUCA ya. Saya sering dengar kata-kata ini kalau lagi seminar nih gitu kan. VUCA itu singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tapi intinya adalah banyak ketidakjelasan lah di yang kalau kita hidup sehari-hari gitu ya. Kayak disrupsi teknologi, kayak pandemi datang terus kita kerja dari rumah gitu kan. Terus resesi yang dibilang akan datang dan lain, itu banyak banget ketidakjelasan gitu Mas Dirga gitu kan. Nah, tapi makanya kalau kita tinggal di dunia era VUCA gini, kita harus selalu bisa apa ya, inovasi lagi gitu ya untuk tetap bisa bertahan dan mungkin bisa grow gitu kan. Nah, inilah kenapa kita memperkenalkan design thinking ini gitu kan. Nah, thinking outside the box. Nah, itu adalah satu innovative process of design thinking ya. Thinking outside the box gitu. Nah, mungkin satu lagi sekali lagi saya mau exercise saja gitu ya. Ini ada satu exercise yang saya mau ngajak teman-teman yang ada di sini. Ya kan, ada satu masalah di mana ada truk gede yang melewati satu jembatan, tiba-tiba jembatannya stuck karena di sini di jembatan itu cuma bisa lewat sebenarnya yang tingginya 3,3 meter. Sedangkan truk ini lebih tinggi lah gitu daripada 3,3 meter. Nah, gimana nih ngeluarin truknya dari ini stuck ini gitu kan. Nah, ini boleh nggak nih saya tanya teman-teman ya kan yang ada di sini gitu ya, kalau saya tanya dengan pain point atau masalah seperti ini, kira-kira gimana nih solusi, gimana mengeluarkan truk ini dari di bawah jembatan ini gitu. Boleh ada yang coba nggak nih? Silakan. Boleh Mas Dirga diajakin ya teman-teman ya. Ya, boleh. Ada yang ngasih hand raise Hand. gitu, Mas? Ada Raise hand. Kak Iren Abigail. Silakan. Halo, selamat malam. Salam kenal. Salam Mbak Iren Abigail, salam kenal ya. Iya, menarik ya ini. Jadi ceritanya truknya itu stok nggak bisa keluar. Tapi sebenarnya jadi pertanyaan kenapa dia bisa masuk ya? Kalau misalkan ternyata akhirnya bisa stuck di situ. Maksudnya kalau emang itu nggak muat, seharusnya dari awal nggak masuk nih. Berarti ceritanya kayak udah dipaksain. Nggak tahu ini berpikir ini ya. Cuman berarti kan ini ditanya bagaimana how to get out the truck ya dari si bawah jembatan ini ya. Ya mungkin kalau misalnya gini, Mbak Iren boleh ya saya tambahin ini karena pas slide-nya udah kelihatan di sini. Jadi ceritanya kan ini masalahnya tadi udah terjadi nih. Ya udah terjadi, artinya udah kejadian nih, udah di bawah jembatan nggak bisa kemana-mana, udah stuck gitu. Tapi ada
banyak orang-orang yang nanya nih, dia kan ada gambar orang-orang juga tuh Mbak, Iya. 3 orang lah gitu ya. Ada satu emergency personel bilang apakah kita bongkar aja nih truknya nih, parts-nya gitu ya, bagian-bagiannya. Terus ada seorang engineer juga di situ, apa kita pretelin aja nih jembatannya nih, gitu kan. Terus ada lagi yang pakai baju oranye tuh, firefighter ya, pemadam kebakaran. Iya. Bilang apa bisa dislodge saja truknya, dikeluarin tuh apa dari isinya yang di dalam tuh dislodge gitu kan, dan pokoknya cari solusi gitulah. Tiba-tiba ada seseorang yang walking by gitu, hitting outside the box and gitu kan. Nah, mungkin kira-kira Mbak Iren mungkin jadi orang yang lewat ini nih, kira-kira apa thinking outside the box-nya, kira-kira apa gitu ya solusinya gitu. Kalau oke, ini jawaban di kolom chat agak ini juga ya, apa namanya, menarik juga gitu. Tapi kalau ternyata misalkan isinya di dalam truk itu sesuatu yang penting, kalau aku ya pindahin aja barang-barangnya terus pakai angkutan lain gitu. Tapi nggak tahu deh ya, itu jadi yang dipindahin isi di dalamnya, nanti soalnya it takes time gitu, maksudnya kalau harus entah tuh ngempesin bannya atau ininya, nggak tahu ya, berpikirannya kayak gitu. Jadi berfokus di isi di dalamnya nih, apa dulu nih yang mesti kita selamatin gitu. Jadi mungkin bisa pakai cara seperti itu, yang penting di dalamnya dulu nih gitu. Itu deh, gitu. Jadi coba. Kalau Mbak Iren maksudnya kenapa nggak kita cari alternatif vehicle gitu, misalnya Ya. pakai online gitu ya, kendaraan online, transportasi online, nanti kita panggil terus kita pindahin yang di dalam yang Iya. transportasi online itu, terus baru yang penting bisa di deliver gitu ya, gitu dulu ya. Ya, kayak gitu. Oke. Oke, Thank thank you. you. Itu bagus tuh, Iya. itu juga satu ini ya. Oke, mungkin ada juga yang mau nyampain juga kira-kira solusinya apa? Boleh Mungkin juga Kang, yang unmute iya. dulu ya, yang mau bicara dulu ya, silakan. Nah, Pak Safrial ya. Kang Safrial, silakan. Malam, Coach. Malam, Safrial. Ya, thank you nih, Coach. Ini menarik nih, Coach ya. Saya sih sepakat ya dengan beberapa teman tadi, itu kayaknya sih bannya ya yang dikempesin aja, Coach, sementara sampai dia bisa keluar, nanti baru dipompa lagi gitu, Coach. Thank you so much, Kang Safrial ya. Jadi ini juga kalau saya lihat di chatbox ada beberapa yang jawab juga yang kayak gitu ya, flat tire, kempesin bannya gitu kan. Apa namanya? Pengen jawab kempesin bannya, tapi kalau di gambar bannya udah gembos. Udah gembos. Ya, tapi itu benar. Jadi ceritanya ini kan saya juga pengen teman-teman benar-benar perhatiin kali ya slide-nya, gambarnya gitu ya. Jadi benar, jadi waktu ada the other boy walking by itu, dia hitting outside the box, terus dia langsung bilang sama 3 orang ini gitu kan, bahwa ya kenapa daripada bongkar jembatannya, bongkar truknya gitu kan, kenapa nggak dikempesin aja dulu gitu kan, bannya gitu kan. Nah, jadi akhirnya itu kan outside the box banget, orang tiba-tiba datang kayak gitu ya. Dan ini true story nih kan. Dia datang dikempesin bannya kan tadi ke 3,3 meter, turun dia jadi turun lah ininya, ketinggian truk itu, lalu tinggal dijalanin gitu kan. Jadi as simple as that gitu kan. Tadi yang lain kan banyak yang mikir, oh beres bongkar jembatannya dan lain itu, jadinya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ternyata ada solusi yang lebih mudah tanpa harus ngebongkar jembatan gitu kan, tinggal di flat the tire gitu kan, baru kita jalanin lagi. Jadi itu yang benar-benar kita ngelihat kenapa sih orang mesti coba think outside the box gitu kan. Makanya enaknya di design thinking ini banyak apa ya, diversity of perspective gitu ya, opinion gitu ya. Gitu. Jadi ada inilah contohnya gitu ya, dalam satu solusi ini, masalah ini orang tuh bisa melihat dari kacamata yang berbeda gitu untuk menyelesaikan satu masalah gitu, Mas Dirga gitu. Iya, banyak cara untuk menyelesaikan sesuatu ya, jadi ya Bang Roma ya. Iya, benar. Gitu. Oke, tapi sebelum saya lanjut lagi, saya pengen tahu dulu Mas Dirga, ini saya punya waktu berapa lama ya? Kurang lebih kita sampai dengan jam 8 sih, hanya untuk pemaparan materinya. Mungkin nanti akan ada sesi lagi untuk tanya jawab Bang Roma. Oh gitu ya? Oke. Saya harus agak ngebut nih kalau gitu ya. Boleh.
Karena ini udah tahun 1952 ya. Oke, kita coba ya. Tapi saya coba maparin beberapa hal dulu biar habis itu kita bisa diskusi ya. Jadi kenapa harus design thinking gitu ya? Karena tadi kalau lihat tadi yang anak yang datang lihat beresin masalah tadi dengan flat the tire atau kempesin bannya itu, jadi selalu ada cara baru untuk tackling problems, a new way for tackling problems ya. Lalu kita selalu bisa explore new alternative, ya, new solution, new ideas gitu. Ternyata ide itu banyak banget gitu kan. Cuma kadang-kadang kita udah terbiasa, oh ya ini dari dulu memang kayak gini, kalau ini kayak gini caranya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita open to ideas bisa aja ada ide-ide baru, ide-ide segar gitu kan, yang out of the box gitu. Nah, lalu kita juga bisa reframe problem in human centric ways gitu ya. Artinya dari sisi tadi yang ngeliatin dari human-nya gitu kan. Nah, itu yang kenapa di design thinking ini digunain gitu kan. Kenapa dibilang human centric? Karena kadang-kadang kita ngelihat dari orangnya. Misalnya kita contoh kalau kita bikin contoh yang sering dipakai design thinking dulu tuh perusahaan kayak iPhone, Apple ya, kayak Apple gitu, terus ngelihat apa sih yang disukain orang gitu ya, human centric gitu ya. Dulu kalau kita pakai Discman gitu kan, tiba-tiba dibikin iPod gitu kan, yang kecil gitu ya, cuma ada satu tombol. Nah itu ngelihat dari human-nya, gimana sih kebiasaan human kalau pakai device gitu ya, Walkman gitu, terus gimana membuat mereka bisa lebih simple gitu kan. Ternyata ada satu box gitu kecil pakai satu tombol gitu, itu jadinya iPod gitu misalnya. Jadi ngelihat dari sisi human-nya atau user-nya gitu kan. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, inilah sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nanti diskusi, saya ingetin ya Mas Dirga ya waktunya ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa perbedaannya nih, saya taruh aja di satu slide di dua ini ya, kiri dan kanan ya. Kalau kita bicara mengenai traditional thinking, kita tuh terbiasa untuk jauh dari mistake gitu atau kesalahan gitu, ya kan. Jadi kadang-kadang orang tuh sangat takut sehingga udah deh kalau saya selalu avoid mistakes gitu kan. Padahal kalau kita mau inovasi dan kalau kita mau nge-build namanya budaya inovasi, kita boleh loh make mistake gitu, dan kita pelajarin dari kesalahan-kesalahan tadi gitu kan. Nah itu bedanya tuh di design thinking ini kan. Nah jadi di situ juga ada taking risk, lebih interaktif, sedangkan kalau tradisional tuh one way ya kan. Lalu tadi ngeliatin experiential models gitu ya, lalu eksperimentasi gitu kan, dan untuk mencari better answer. Ada doing, storytelling, dan humanization. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin membedakan dari cara kita traditionally thinking gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya bisa dibaca sendiri ya di slide ini gitu kan. Nah, ini tadi saya contohin tadi pakai Apple ya tadi ya. Nah, ini adalah almarhum Steve Jobs yang memang suka ya menggunakan design thinking gitu ya. Jadi dia bilang gini, most people make mistake of thinking design is what it looks like gitu kan. That people think it's veneer, that designers are handed this box and told make it look good. That's not what we think design is, or design thinking is gitu. It's not just what it looks like and feels like ya. Design thinking is how it works gitu. Ini yang dibilang sama si Steve Jobs gitu. Makanya dia sering mengaplikasikan design thinking gitu. Nah, jadi it's less about thinking dan more about doing. Ini ya, intinya ya. Jadi saya coba lagi ya. Ini saya juga bikin slide-nya yang benar-benar kita dapat dari pengalaman juga gitu ya. Jadi design thinking is less about thinking and more about doing gitu ya. Nah, jadi mungkin intinya saya tuh pengen, masih ada waktu ya Mas ya? Masih ada ya? Masih ada ya. Oke, saya terusin dulu ya slide-nya ya. Nah, ini key elements-nya dari design thinking ini adalah show, don't tell, artinya juga show visualization gitu ya, dan people-centered, highly creative, hands-on, iterative, ya suka bisa iterasi gitu ya, radical collaboration. Ini penting banget nih, radical collaboration ini, karena waktu saya selalu dulu pas belajar dari teman saya itu, terus kita bikin acara-acara design thinking atau hackathon, saya ngerasain banget tuh kolaborasi gitu ya, yang banyak dari teman-teman dari bisnis, dari teman-teman dari yang punya kemampuan IT, dari teman-teman yang dari tahu HR gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyak kolaborasi sehingga bisa berinovasi sama-sama gitu kan. Gitu. Nah itu contohnya
elemen-elemen yang ada di design thinking gitu ya. Nah, ini contoh ya, apa sih show don't tell ini ya, communicate what you are thinking by visuals. Ya lebih mudah untuk ditunjukin juga. Jadi orang tuh sekarang suka visual juga, apalagi sekarang kita Betul. hidup di era yang apa ya, sosmed, kita lihat Betul. apa namanya tiap hari tuh ngelihat visual gitu ya, contoh Ya. lihat memes gitu ya, bener nggak Mas Dirga? Betul. Ya. Apalagi sekarang lebih gampang nyerap informasi, mungkin kalau aku sendiri sih biasanya dari infografis ya Bang Roma. Exactly, betul. Betul Mas, jadi kalau kita mau nunjukin sesuatu, oh nih this is the flow, atau this is how you do things, atau nah itu enak pakai infografik tuh, ya kan? Misalnya suatu cerita atau apa itu dari infografik tuh enak bisa dikomunikasikan dan orang nggak bosan juga gitu hanya baca teks saja gitu kan. Nah itu contohnya ya pakai visual. Lalu people centered apa artinya? Jadi kita tadi kayak si Steve Jobs tadi gitu kan, bahwa kita ngelihat dari perspektif ininya juga dong si customer-nya gitu kan. Jangan cuma kayak kita doang sebagai pembuat produk gitu ya, bukan hanya kita sebagai product owner, tapi kita ngelihat juga dari sisi ininya, dari sisi usernya gitu kan. Jadi kita kalau yang jadi kunci di sini adalah empathy gitu, Mas Dirga ya. Jadi empathy is key gitu. Jadi gimana kita bisa empathize apa sih masalah orang, misalnya contoh waktu kita mau bikin online, transportasi online. Kenapa? Karena Jakarta macet gitu kan. Kasian juga kalau orang macet, misalnya 1,5 jam atau 2 jam sampai rumah gitu kan. Misalnya gimana, ada nggak alternatif lain gitu, bisa lebih cepat gitu kan. Nah itu empathy kan, untuk menyelesaikan satu isu gitu kan. Benar nggak Mas Tiga? Betul. Nah, empathy is key gitu. Itulah people center. Nah ini mungkin biar pas ada waktunya ya kali. Tapi saya nunjukin biar agak cepat, tapi nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya. Nah ini adalah yang biasa saya pakai nih kalau mau coba empathy tadi gitu ya, empathy map namanya gitu ya. Jadi kita harus map target audience kita lebih baik gitu ya. Jadi mungkin besarannya ada 4 hal. Kita ngelihat dari the way they think and feel, the way they see, the way they say and do, dan the way they hear gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan nih, ya bunch of questions gitu yang dimana kita bisa empathy gitu ya. Ya kan misalnya tadi contoh ini ya contohnya nih sini, what do they dream of gitu ya, ambisinya apa, what makes them feel bad or feel good gitu ya. Tadi contoh misalnya dari dulu pakai Discman menjadi kayak iPod gitu, apa sih rasanya gitu ya, oh berat nih kalau pakai Discman lagi lari jogging gitu kan, tapi gimana kalau pakai yang lebih kecil device-nya gitu ya, jadi pakai iPod gitu, lebih ini ya, lebih enak gitu, feels good gitu. Nah jadi empathy itu kita selalu nanyain gitu, apa sih yang membuat Anda lebih enak, lebih gampang, lebih mudah gitu ya, hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kita selalu bisa ngelihat hal itu. Jadi kita ngelihat pain-nya dulu tuh kalau sebelah kanan bawah gitu kan. Apa sih yang membuat orang takut, orang frustasi, challenges-nya apa gitu kan. Nah, habis itu baru kita ngasih ininya gain-nya gitu ya. Desire, needs dan lain gain-nya. Dia ada pain dan gain gitu ya. Nah, ini adalah map empathy yang biasa kita coba lihat untuk basic-nya lah ya, basic-nya untuk si design thinking ini gitu. Nah, lanjut ya, tadi udah ini sini highly creative, kita ngeliatin integrative thinking is key ya, look at the situation differently and come up with the solution. Jadi nggak yang itu aja gitu loh, coba aja cari lagi apa ada yang selalu lihat dari different perspektif tadi, kayak anak yang jalan tadi yang mau kempesin ban truk tadi gitu kan, jadi untuk mendapatkan new solution gitu. Nah, hands on nih. Artinya stop discussing and start working. Jadi diskusi itu perlu, tapi di design thinking ini langsung ngerjain gitu, ya kan? Karena dia ada 5 proses tuh. Kalau ngomongin fase design thinking, empathy, define, terus ada ideation, prototype, dan testing gitu kan. Jadi waktu ideation udah mulai kerja tuh, artinya udah mulai ideate, nyari solusi, lalu bikin prototype-nya, lalu di testing gitu kan. Jadi nggak hanya diskusi aja gitu, tapi benar-benar langsung dikerjain gitu ya. Jadi di sini dibilang bahwa failure is necessary part of the process gitu. Karena itu tadi ada iteratif ya tadi ya. Iterate. Jadi kalau kita salah, pas lagi kita langsung balik lagi iterasi gitu. Coba ini lagi gitu. Mungkin yang ini tadi kurang di sini gitu kan. Tapi jangan takut salah gitu. Jadi trial and trial. Iteratif gitu ya. Jadi ini the road to success does not follow a straight line. Kalau teman-teman juga udah biasa, kita juga dulu pakai waterfall gitu ya, straight line, kita harus 1, 2 step-stepnya sampai selesai, ya kan. Sekarang kita ada juga yang namanya cara metode agile gitu ya, lebih iteratif ya.
kita ngelakuin sprints, ya, scrum dan lain-lain lah gitu ya. Tapi iteratif itu perlu sih, karena tadi VUCA World itu tadi cepet banget berubah gitu kan, customer cepet banget berubah keinginannya, tapi itu harus bisa iteratif biar cepet bisa ngeluarin ini lagi. Makanya kalau misalnya kita lihat software-software itu ada 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 gitu kan. Kenapa itu hasil iterasi kan? Ya kan? Jadi kalau kayak software update yang kita punya di handphone kita gitu kan. Nah, itu karena mereka ngelihat ada bugs apa yang dilihat dari sisi customer, apa yang mereka yang kurang, dan langsung diiterasiin dan dibikin produk yang lebih asik gitu kan, yang lebih solusi lah gitu kan. Nah gitu Mas, jadi ini radical collaboration terakhir sebelum kita masuk ke diskusi gitu ya. Nah ini bringing together designers ini, innovators ini dari different backgrounds tadi, seperti ada IT, ada HR, ada orang bisnis, ada orang produk, digabungin ya kan. Ya different background, ya different viewpoints, tapi saat ada ideation itu seru tuh, ya kan? Jadi kalau di sini tuh kalau bahasa ininya apa ya? Inggrisnya tuh ada dua ini divergent convergence Mas Dirga. Convergence tuh kayak kita tuh bisa seliar-liarnya tuh berpikir tuh gitu kan. Ya sky's the limit lah gitu ya, kita bisa mikir gini outside the box, tapi nanti baru setelah ngobrol, diskusi dan lainnya nanti lebih convergence gitu ya, mengerucut ke lebih mana yang bisa diaplikasikan dan menjadi satu prototype gitu kan. Nah itu contohnya tuh radical collaboration. Jadi mungkin itu ya, kalau saya pikir ini karena waktu saya stop dulu di sini, itu adalah hal-hal key elements yang tadi diperlukan untuk design thinking. Ya tadi masih ingat nggak Mas Dirga apa aja? Saya balik dulu ya ke itu ya tadi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show don't tell, people centered, highly creative, hands-on, dan radical collaboration. 6 hal kira-kira key elements dari design thinking. Mungkin saya stop di situ dulu. Mas Dirga mungkin boleh ajak teman-teman juga yang mau diskusi atau mau bertanya. Ya, Oke, terima kasih Bang Roma ya. Untuk pemaparannya tadi barusan sangat-sangat fully knowledge ya. Baik itu untuk teman-teman yang sudah pernah dengar tipis-tipis, sekarang bisa dengar langsung tebal-tebal ya dari Bang Roma langsung. Oke, untuk itu setelah sesi pemaparan materi, sesi selanjutnya kita ada sesi Q&A. Ini dia. Oke, it's Q&A time. Tadi saya udah lihat beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Bang Roma ya. Tadi kalau saya lihat di kolom chat, ini dari ada Kang Ardi Kusuma. Halo Kang Ardi Kusuma ya. Salam kenal walaupun kita sudah kenal bertahun-tahun. Oke. Konco kental juga ini. Oke. Ada kesimpulan dan juga pertanyaan juga nih dari Kang Arya. Kalau saya bacakan, berarti design thinking ini membutuhkan banyak sekali ruang trial and error dong ya. Bukankah akan menciptakan waste lainnya, baik tenaga, waktu, dan materi? Ini bagaimana tanggapannya Bang Roma? Iya, jadi kalau saya tangkap pertanyaan ini, memang harus ada trial error gitu ya, Mas Dirga ya. Iya. Sebenarnya kalau trial error memang ini adalah part of the design thinking gitu ya, karena memang tadi seperti kita embracing failure ya, tadi ya dibilang ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang nyoba sesuatu yang baru dan membuat kesalahan, itu oke gitu kan, karena kebiasaannya kalau bicara mengenai culture, karena kadang-kadang kita takut banget ngambil resiko gitu ya, karena kita nggak takut ngambil resiko, akhirnya kita takut banget membuat kesalahan gitu ya. Padahal kalau kita coba di design thinking ini harusnya kita tadi kan divergent itu kan mencoba berpikir lebih liar lagi gitu ya, artinya outside the box gitu ya. Dan itu diberikan ada ruang untuk memberikan trial and error gitu kan. Tapi again tadi ada divergent, ada convergence juga gitu kan. Artinya waktu dia di proses ideation itu tuh ada ini juga tuh
mengerucut lagi gitu ya untuk mengurangi kesalahannya gitu ya, untuk nggak waste gitu, not waste time atau waste money gitu kan. Jadi kalau kita ngelakuin design thinking waktu saya aktivitasnya itu, pas kita udah taruh di ini kan banyak tuh pakai post-it notes gitu kan, terus kita tempelin mana yang paling ini, yang paling visible gitu, terus nanti kita pakai kayak sticky notes gitu tapi bulat-bulat gitu kecil, terus taruh mana tuh, orang tuh bisa voting mana yang paling ini ya, paling bisa realistis dan juga dalam arti juga nggak banyak biaya gitu, tapi juga inovatif atau solusi yang paling bagus. Jadi ditaruh itu, nah itu biar proses convergence tuh gitu. Jadi ini sebenarnya balance nih Mas Dirga gitu ya. Jadi ada ruang untuk bisa mungkin salah, tapi juga ada yang memang tadi perspektif yang berbeda untuk bisa memastikan apa ya, ngurangin ininya juga, errornya juga gitu lah. Makanya enak metode Scrum itu saya suka gitu ya. Jadi nggak hanya oh yaudah biarin deh kita salah terus gitu kan, tapi malah kita salah untuk belajar gitu kan, dan gimana meminimize kesalahan itu gitu kan. Nah itulah yang saya bilang embracing risk ya, salah satunya tuh kalau dibilang di design thinking itu gitu kan. Gitu. Kalau begitu ini kalau boleh saya tanya pribadi nih Bang Roma, ini masuk ke key elemen yang mana? Kalau elemen ada mana bagi tadi? Yang mengenai apa tadi, membuat kesalahan gitu ya? untuk trial and error-nya itu. Iteratif tadi. Tadi kan ada 6 Iteratif ya. ya. Ada 6 Betul. tadi, ada show don't tell, Show people don't tell, centered, people creative, hands-on, hands-on, analytical iteratif. collaboration. Nah, iteratif itu kan sebenarnya kayak kita nyobain sesuatu gitu ya. Jadi dia bilang tadi the road to success itu does not follow a straight line gitu. Ya kan. Jadi kadang-kadang nah itu kadang-kadang ada kesalahan gitu ya. Tapi saat kita salah gitu kita coba balik dulu gitu. Misalnya tadi ya proses design thinking itu kalau flow-nya ada 5 tuh Mas Tiga. Ada tadi empathy, define issues-nya, ideation, prototype testing. Nah, saat kita ada di let's say prototype, ternyata prototype-nya nggak bagus karena ada error atau apa, kita bisa balik lagi tuh iterasinya. Apa mungkin pas lagi di proses empathy-nya yang kurang gitu ya, atau mungkin waktu kita defining problem atau isunya kurang bagus gitu, nggak ada yang kurang gitu kan. Nah, iteratif itu berani coba balik lagi ngelihat mana yang kurang, kita coba lagi gitu kan. Makanya itu satu metode yang menurut saya juga asik gitu ya. Jadi kita tuh nggak pernah ikut lah challenge, kita selalu bisa iterasi gitu kan. Gitu. Oke. Ada juga nih pertanyaan lainnya. Kalau saya boleh bacakan di kolom komentar ya. Masih dari Kang Arya tadi ya, ada pertanyaan juga terkait VUCA yang tadi Bang Roma, yang membutuhkan speed solution. Sejauh mana waktu yang dibutuhkan untuk design thinking to solve the problem? Nah, coba diulang lagi, soalnya udah berubah itunya bawahnya tuh. Oke. Terkait VUCA yang membutuhkan speed solution, sejauh mana waktu yang dibutuhkan design thinking to solve the problem nih, Bang Roma? Yang butuh speed solution. Nah, malah karena untuk speed ini gitu kan, makanya kita coba lakukan design thinking tadi untuk solve the problem. Karena sebenarnya dengan iterasi itu lebih cepat sih gitu ya, untuk bisa solve the problem gitu ya. Jadi perubahan-perubahan itu bisa mana ya? Mungkin saya bisa coba kasih contoh gitu ya. Ini sprint gitu ya. Research, design, coba design direct. Nih, mungkin boleh saya kasih lihat kali ya. Share screen masih bisa nggak, Mas? Oke. Misalnya nih ada apa ya? Kita nge-research terus nge-design gitu ya. Jadi intinya kalau kita mungkin saya jelasin aja deh. Tapi intinya ada feedback loop namanya. Jadi kalau misalnya kita udah ngedesain sesuatu, terus kita research gitu, kita tuh dapetin feedback cepet banget gitu. Nah makanya karena kita cepet dapat feedback, tadi kan ada prototype, ada testing tuh. Nah kita karena dapat feedback itu langsung cepet banget untuk bisa nyari solusinya gitu. Makanya tadi cara iterasi tadi gitu ya, itu lebih mudah karena kita langsung dapat feedback dari si yang calon user gitu ya, atau dari customer, sehingga kita bisa langsung beriterasi untuk membuat solusi atau perkembangan tadi gitu ya, perubahan gitu ya, merubah produk itu gitu kan menjadi lebih baik gitu.
Jadi tadi design thinking itu adalah cara lebih cepat sih gitu sebenarnya untuk mencari solusi gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Bang Roma. Dan kita masih punya satu pertanyaan lagi. Tadi ada juga yang muncul di kolom. Boleh ditampilkan? Oke, terima kasih dari Emma. Saya bacakan ya. Sepemahaman saya, design thinking itu awalnya pembuatan produk untuk memahami user dan produk inovatif. Karena judulnya design thinking for learning and development, apakah sudah pernah diimplementasikan untuk tim L&D? Nah, itu bagus banget nih pertanyaan dari Mbak Emma gitu ya. Emma. Karena betul sih, pertama tuh pembuatan produk gitu ya. Karena waktu ini jadi populer, itu karena ada satu perusahaan gitu ya, namanya IDEO gitu Mas Dirga. IDEO gitu ya, IDEO. Nah, IDEO tuh waktu itu namanya CEO-nya itu ya, namanya David Keller gitu ya. Nah, si David Keller ini bilang bahwa my dream for the future IDEO. Jadi maksudnya IDEO ini adalah membuat produk yang apa ya, yang bagus gitu, yang keren gitu ya. Nah, jadi itu memang membuat produk dia menggunakan design thinking karena dia itu menjadikan culture gitu. Jadi culture-nya itu adalah, saya ingat tuh IDEO itu culture-nya semua pekerjaannya, employee-nya itu design their own working areas gitu. Ya, they design their own working area. Kalau kita kan di kantor udah punya working area, udah dibikin gitu ya. Tapi ini masing-masing, misalnya ada orang di L&D gitu duduk di mana, itu dia bikin design their own working areas gitu. Jadi apa ya, diberi kebebasan gitu ya. Jadi IDEO ini by the way founded in 1991 di Palo Alto ya waktu itu ya. Jadi dia ini satu perusahaan yang akhirnya menggunakan design thinking dan mempopulerkan design thinking gitu ya. Jadi tapi nanti saya jelasin kenapa kalau judulnya design thinking learning development. Tapi intinya waktu dia bikin produk gitu ya, si IDEO ini gitu ya, dia punya values nih. Value-nya nih, balik lagi ya, saya ke culture ya Mas Dirga ya. Si IDEO itu punya values, everyone is creative. Ya. Terus complex problems itu solve collaboratively, nggak ada sendiri-sendiri gitu. Terus ketiga adalah karena teknologi itu move fast, human needs change juga cepat juga gitu kan. Lalu innovation start with people dan lain-lain. Tapi si IDEO itu mulainya memang benar-benar bikin human centered design gitu ya, untuk bikin produk-produknya gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah waktu itu mengenai healthcare, government, education dan lain-lain. Nah, itu benar Mbak Emma. Jadi dari si produk inovatif. Tapi karena judulnya design thinking for learning development, apakah sudah pernah diimplementasikan gitu ya? Dan memang kita implementasi tadi seperti saya bilang setelah teman saya pulang dari NYU waktu itu, dia ngajarin saya design thinking, kita akhirnya mengimplementasikan untuk teman-teman di HR tuh, namanya HR Hackathon waktu itu buat teman komunitas HR, ada yang dari FMCG, ada yang dari tech, ada yang dari tech company, ada dari banking dan lain-lain gitu ya. Waktu itu namanya HR Next Gen. Nah, itu pernah kita lakukan salah satu tema, kan ada tematik gitu kan. Nah, salah satu pain point-nya waktu itu mengenai learning and development juga gitu kan. Mengenai gimana kita solve isu-isu yang ada di learning and development. Jadi any issues gitu sebenarnya bisa dipecahkan sama design thinking. Tapi tadi ada produk jadinya produk, prototype kalau ini jadinya solusi gitu kan. Gitu. Waktu itu saya pernah juga ngerjain buat Jakarta Smart Jakarta ya waktu itu ya, yang kalau di balai kota itu ada satu ini gede tempat gitu ya dulu untuk melihat ininya Jakarta ya. Jadi di dalam ruangan itu saya pernah tuh Mas Aji itu melihat salah satu masalahnya adalah kenapa orang buang sampah terus, sebenarnya banjir gitu ya Jakarta ya. Dan dia lihat kenapa kok banjir di mana-mana? Apakah karena kita kurang gitu di jembatan, kurang ada trash can gitu ya, tempat buang sampah gitu kan? Akhirnya pas dilihat gitu, coba lagi tuh ditaruh trash can gitu, tempat-tempat sampah gitu. Tapi tetap pas dilihat di CCTV, tetap orang buang sampah sembarangan gitu kan. Jadi balik lagi ke culture ya. Ternyata akhirnya poin-poinnya masalahnya adalah mindset gitu. Mindset, oke. Gitu kan. Akhirnya dari itu baru gimana pecahinnya gitu, gimana merubah mindset citizen of Jakarta untuk bisa nggak buang sampah sembarangan, tapi untuk mencegah namanya banjir gitu. Nah itu kita pakai design thinking tuh waktu itu tuh, kajian itu diundang gitu. Jadi bisa sih nyelesain banyak masalah, nggak hanya untuk bikin satu produk, tapi juga bisa menyelesaikan
isu tadi even truk tadi itu aja yang stuck di atas tuh sebenarnya bisa kita lihat pain point-nya tadi ya seperti apa. Jadi bisa jawabannya bisa buat menyelesaikan isu-isu gitu ya, atau problems. Oke, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan ini sudah pernah diimplementasikan sebelumnya Bang Roma ya. Sudah. Oke. Ini sangat menarik ya, makin malam makin banyak pertanyaan nih yang masuk ya Bang Roma ya. Tapi mohon maaf ini sayang sekali nih pemirsa, teman-teman semua yang hadir di rooms di LND Meetup kali ini memang kita malam ini sangat terbatas waktu. Mas Dirga, boleh nambahin satu lagi nggak Mas Dirga? Boleh. Tadi kan misalnya ada satu ya dari chatbox ya, ada dari Pak Wimbo ya. Ini kalau aplikasinya dalam semua materi training, apakah goals-nya hanya menimbulkan mindset para peserta gitu ya misalnya. Nah jadi contohnya juga sebenarnya mindset iya. Jadi kayak contoh ya, poin yang benar kayak saya tuh kadang-kadang melihat bahwa kok untuk e-learning lah misalnya gitu ya. E-learning kalau kita kasih e-learning semacam mandatory learning gitu ya, pas kita roll out ininya kok yang komplit tuh cuma berapa persen gitu, misalnya nggak pernah 100%, misalnya kenapa gitu ya, kenapa susah banget gitu ya. Sebenarnya kan bisa juga kita cari tahu ya, nah, apa dari misalnya design thinking itu apa nih kalau kita lihat human centered design dari si pemakainya kali ya, usernya gitu ya. Kenapa sih orang nggak mau ngambil materi itu dari e-learning itu gitu ya misalnya ya. Nah kalau kita tanyain kan pain point-nya tuh apa kita coba solve gitu kan. Ya mungkin pas lagi dari situ kita bisa lihat balik lagi ke aplikasinya, mungkin dari UI UX-nya, user experience-nya mungkin gitu kan. Saat dia masuk login terus dia harus masuk ke dalam ini nyari materinya dan lain-lain, terus mungkin kalau dia udah suka ribet gitu ya orang churn gitu ya, cabut gitu ya, nggak ngerjain gitu kan. Nah jadi banyak sih hal-hal yang bisa dipecahin juga di LND gitu ya, baik itu dia gimana cara bikin satu aplikasi atau e-learning tadi untuk lebih baik, lebih menarik sehingga orang tuh mau engage atau stay dalam satu aplikasi platform itu lebih lama dan bisa menyelesaikan materi-materi yang mereka harus ambil gitu kan. Nah contohnya kayak gitu sih ya kan, kalau simpelnya gitu. Cuma kan kita harus sekali-sekali mikirnya nggak dari kita yang dari center of expert atau yang dari ininya aja yang kita bikin produk aja gitu ya, tapi juga dari yang menggunakan aplikasi atau platform itu gitu kan. Makanya kadang-kadang kita kalau design thinking itu kalau bisa dicoba tuh coba aja dari teman-teman gitu ya kalau misalnya mau gitu di tempat masing-masing gitu. Tapi pasti ada pain points tuh selalu ada dalam segala kerjaan kita sih pasti ada gitu kan. Berarti design thinking juga bisa diterapkan nanti di LMS bukan tidak mungkin ya Bang Roma ya? Bisa. Dan itu tadi benar juga nih Fajaruddin Tahar bilangin ini bisa nggak nih ada Fishbone? Ya Fishbone juga saya juga dulu sering saya suka ini ya dari tahun 2005 saya kerja di Ritz-Carlton Kuningan tuh. Waktu itu saya cari coba masalah-masalah saya solve gitu. Tadi ada Fishbone, ada 5 Why, 6 Thinking Hats gitu ya. Dan lain cuma memang yang membedakan si design thinking ini tadi lebih kayak human centered dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih kalau mau problem solving itu bisa aja Mas Fajaruddin ya, Tahar ya bisa aja. Cuma kayak saya lihat design thinking ini sesuatu yang apa ya lebih baru aja sih metodenya gitu. Jadi kalau mau dicoba ya monggo gitu kan. Tapi kalau Fishbone saya udah pernah coba juga sih dulu. Tapi saya suka anything that has a framework gitu membuat kita lebih punya struktur sih untuk problem solving gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya jawab nanti kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa dijawab lewat apa Mas? Email atau apa gitu mungkin. Boleh nanti kalau memang harus ada saya iya. Kirim email atau apa gitu ya untuk jawabin pertanyaan teman-teman yang ada di chat box gitu ya. Siap. Oke. Thank you banget Bang Roma. Mungkin nanti ya teman-teman mungkin ada yang ingin sesi terpisah juga mungkin dengan Bang Roma, tidak ada kemungkinan gitu ya. Oke, terima kasih untuk penanya-penanya kita yang hadir di kolom chat untuk atensi dan perhatiannya. Itu dia tadi sebuah pemaparan yang benar-benar fully knowledge, fully insight juga dari Bang Roma Tampu Bola terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Dan saya ingin untuk mungkin teman-teman ingin mendengarkan sebuah closing statement dari Bang Roma selaku digital banking enthusiast, SR enthusiast dan juga terkait dengan materi kita malam hari ini. Silakan Bang Roma.
Ya, intinya conclusion-nya gini sih, maksudnya design thinking ini em, bisa dicoba gitu ya. Intinya buat siapapun, design thinking is for everyone basically ya. Karena kita kalau memang mau coba, it's actually sesuatu yang asik gitu ya untuk dicoba gitu. Karena ini user centered, tadi human centered gitu ya, approach untuk solving problem. Dan saya yakin sih setiap orang tuh di tempat kerjanya, dimanapun berada tuh pasti punya problems gitu ya. Jadi kita pain point yang ada di organisasi kita bisa coba untuk melakukan approach design thinking ini. Tapi yang lebih bagus lagi adalah sebenarnya menciptakan culture ya, kebudaya of innovation gitu ya. Jadi kita selalu coba challenging status quo juga gitu kan. Coba biasain juga bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu kan. Jadi kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, coba aja gitu kan. Dan memang outside the box tadi kayak tadi orang yang ngempesin ban truk tadi gitu kan. Jadi cara baru yang orang lain belum kepikiran gitu mungkin ya, yang pas dia lewat tadi gitu kan. Jadi maksud saya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu kan, dan mungkin dibiasain dengan hal-hal seperti ini, baik design thinking, hal-hal yang lain yang memang sifatnya lebih inovatif ya, mencoba thinking outside the box gitu. Itu aja sih teman-teman, karena saya yakin sih kita akan grow individually juga ya gitu kalau kita setiap hari berusaha selalu penasaran gitu. Dan yang paling penting tadi key-nya adalah empathy ya. Kalau kita empathy artinya kita peduli gitu sama masalah orang, kita coba empathize gitu dan coba bantu untuk solve problemnya gitu. Karena kita at the end of the day kita selalu pengen bisa add value lah dimanapun kita berada gitu. Mungkin itu aja kali Mas Dirga, terima kasih banyak untuk hosting malam ini. Mbak Hani tadi yang udah organize dan brief tadi di awal, teman-teman Inspigo, Mbak Feli, dan teman-teman LND semua yang memang sudah involved ya dalam Kang Yana dan lain-lain yang memang sudah involved dari awal sampai hari ini ya, saya bisa sharing mengenai design thinking ini. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih banyak. Izin. Oke, terima kasih Bang Roma. Sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya, untuk sharingnya, dan juga untuk ilmunya pasti malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, baik yang hadir di sini ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memprakarsai acara ini, terutama juga untuk teman-teman dari Inspigo. Terima kasih ya untuk supportnya dan juga tim panitia. Tentunya yang meramaikan juga dari komunitas LND Meetup Community, itu dia. Nah, kalau teman-teman masih ingin bertukar pikiran lagi, bertukar ilmu lagi, teman-teman nanti jangan lupa kita ada sesi offline-nya juga ya, itu di tanggal 17 Desember nantikan ya. Jadi rangkaian ini akan ditutup, ini sesi kelima, nanti di hari Kamis ada sesi lagi dan akan ditutup di sesi offline. Jadi kita bisa ketemu offline, bisa ngobrol lebih puas gitu ya, lebih enak, lebih nikmat lagi. Oke, dan sebelum saya tutup, nantinya saya akan sampaikan, teman-teman akan di-share ya, di-share feedback form dari tim Inspigo ya, ini dia. Silakan teman-teman bisa scan, mohon feedbacknya, mohon masukannya, dan juga mohon apabila teman-teman punya saran mengenai acara ini supaya nanti kita bisa ke depannya lebih bermanfaat lagi perjumpaannya, atau mungkin durasinya bisa lebih ditambah lagi, karena saya yakin teman-teman masih pengen lanjut nih gitu ya, tapi karena kita terbatas waktu, mohon maaf untuk perjumpaannya kita harus akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya. Dan di kolom komen juga Bang Roma Tampu Bolon mencantumkan kalau ada komen pertanyaan bisa add LinkedIn saya, Roma Tampu Bolon. Oke, itu dia, terima kasih informasi Bang Roma. Mungkin saat ini saya akan pamit undur diri dahulu dari teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Semuanya selamat malam.
Selamat datang di era penuh ketidakpastian, di mana perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terjadi sangat cepat. Tim kamu harus agile dan adaptif. Harus terus bertransformasi di tengah gempuran kompetisi. Perusahaan butuh solusi berkelanjutan agar proses learning and development dapat berkontribusi meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Inspigo for Business, a learning solution for your team and organization. Memudahkan kamu dan tim mendapatkan pengalaman belajar yang terpersonalisasi dan proaktif. Sesuai dengan tujuan perusahaan kamu, mengutamakan affordability, agar proses pengembangan kualitas tim kamu dapat realisasi. Tim kamu dapat memilih sendiri materi belajar, ilmu, dan inspirasi yang sesuai dengan tujuan pengembangan karir mereka. Dengan modul-modul yang bisa disesuaikan dengan tujuan perusahaan kamu, membuat proses belajar di tim jadi lebih terarah dan seamless. Inspigo for Business menawarkan konsep blended learning dalam satu platform, memadukan on-demand dan live learning content yang berkualitas tinggi namun tetap ringan. Tim kamu dapat mengakses beragam materi pembelajaran, termasuk audio learning, Inspigo Case Study, Business Case Summary, Inspibook, Audiobook Summary, Audio Guided Meditation, Still the Skill, On-Demand Workshop, Video Learning, and Live Learning. Tidak hanya belajar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Inspigo for Business akan membantu tim kamu dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan platform yang mobile friendly, tim kamu bisa mengakses ribuan ilmu dengan lebih fleksibel, di mana saja, kapan saja, semau mereka. It's time for your team to get more knowledge and inspiration in less time. Inspigo for Business, your tailored learning experience partner.